Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Maudi Mustafa, kelas 03 PPKM 001, mahasiswi Universitas Pamulang, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PPKN. Di sini saya akan membuat video tentang strategi pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran ceramah sebagai tugas akhir strategi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Rustandi SPD. Berikut videonya. Assalamualaikum anak-anak. Ayo sebelum mulai belajar, coba lihat itu di kolong meja masih ada sampah atau enggak. Kalau yang masih ada sampah, ayo buang di tempat sampah ya. Ya, oke, Ibu tungguin sampai selesai. Sampai semuanya bersih. Oh ya, itu Dinda, itu masih ada sampahnya di kolong meja. Oke. Sudah. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin doanya Rahmat. Amin. Oh ya, ini Ibu mau absen dulu. Semuanya hadir ya hari ini. Oke. Berikut tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap responsif dan selektif pada hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagai wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Oke, Ibu lanjut ya. Yang kedua ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah keleluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Lanjut, yang ketiga ada otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Oke, baik. Yang keempat, ada nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah Indonesia. Yang pertama, ada nilai. Nilai itu ada nilai utaris, nilai dasar desentralisasi teritorial, dan yang B ada dimensi. Ada dimensi politik, dimensi administrasi, kabupaten atau kota. Yang C ada prinsip. Ada prinsip kesatuan, prinsip real, dan tanggung jawab. Ada juga prinsip penyebaran, prinsip keserasian, prinsip pemberdayaan. Oke, Ibu lanjut.
sekarang kita masuk yang B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Negara. Oke. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Apa aja fungsinya? Yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Oke, kita lanjut. Sekarang yang C, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas Madebewin merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintah. Oke, sampai sini masih ada yang bingung atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Oke, Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke yang D, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. 1. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat 2 cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.